Terima kasih. Berebut nomor 1. Bingung. Terima kasih. Cion hari ini. Udah mula-mula ada. Baru baju ini kayak inilah kuning ngau. Ada orang ulang tahun hari ini. Tahu ke Ciro gini oh. Ada Ciro katanya. Yo tol. Yo tol depan lo. Gimana HP-nya? Betul nggak? Betul nggak? Dicek betul nggak? Bunting. Semoga jadi. Oh, Sui Cheng. Sin Mong. Nui gak ngegosip ya? Nanti tukang yang suka nyanyi bawa sini. Suaranya keras. Samgit samjao đang tụ tàn không? Halo amoy amoy. Wah, Tia Ji hari ini si Dharma kayak le. Muncul.
Ini mau ulang tahun udah kasih tahu Kelvin belum? Hah? Udah kasih tahu belum? Sudah? Oh, bilang dia siap-siap. Dia aja yang nyanyi. Boy band, apa-apa ntar ada. Miki ada. Ada tukang nih, 2 juga. Jadi, kayak boy band Korea jadinya. Disiapin. Ada nyanyi Titip Rindu Buat Ayah. Ada penyanyi di sini. Cucunya penyanyi kok. Hah? Cucu ingat ya penyanyinya. Ya Pak. Miki tiap hari dia nyanyi di kamar mandi. Tumben sih Rawa. Pagi ini kirain mau hujan deras. Lihat petir sambar-sambar. Kalau di sana petir banyak tuh, kadang Lumpo bilang hati-hati. Yang biasa itu suka bersumpah itu hati-hati. Nah, petir lagi banyak, jadi harus ekstra gitu kan. Tiba-tiba kesambar deh. Kalau biku ya nggak mungkin, karena biku tidak boleh bersumpah. Jadi dalam winaya biku itu tidak boleh sumpah-sumpah, swear apa sih macam, tidak boleh. Karena apa? Karena winayanya itu sudah jadi jaminan. Kalau biku itu jujur, jadi tidak perlu lagi pakai sumpah-sumpah, itu Sang Buddha sudah tetapkan. Nah, ini aturan. Nah, baru turun hujan. Jadi terpikir kalau misalnya kadang aturan memang kalau dipandang satu sisi itu memberatkan, membuat susah. Tapi kalau lihat sisi lainnya, manfaatnya juga tidak kalah besarnya. Kebanyakan orang inginnya bebas. Hidup itu bebas, tidak perlu pakai peraturan, tidak perlu ada hukum, tidak perlu ada aturan ini, aturan itu. Karena mau bergerak saja mungkin sulit. Tetapi kalau misalnya tidak ada, bisa dibayangkan, mungkin kita mau keluar rumah juga sudah takut. Tidak ubahnya hukum rimba. Di hutan, tidak tahu entah siapa akan mencelakai. Makanya kalau lihat ada sisi memang sulitnya untuk melaksanakan aturan itu, tetapi ada sisi juga manfaatnya. Pernah ada di zaman Sang Buddha, ada seorang yang awalnya itu memiliki keyakinan, lalu beliau berdana kepada salah satu bante Arya di zaman itu. Lalu ketika sudah berdana, dia merasa sangat senang sekali, sukacita, bahagia. Lalu tanya ke bantenya, "Bante, bagaimana caranya supaya saya bisa lebih bahagia lagi dari ini?" Nah, bantenya bilang, "Jaga sila." Jaga, mulai dari jaga sila, Pancasila, dijaga benar, dia dapat kebahagiaan karena
ucapan dan perbuatannya kan bersih, jadi tidak ada kekhawatiran, bahagia. Lalu temui lagi bantainya, bagaimana kalau misalnya ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih lagi dari ini. Lalu bantainya itu ajarkan, jaga uposata sila, 8 sila. Nah, ini jaga 8 sila, juga bahagia, dapat tenang segala macam. Masih mau lagi, lebih bahagia lagi, tanya lagi kepada bantainya, bagaimana caranya supaya lebih bahagia lagi. Ya, bantainya bilang, jadi biku. Nah, akhirnya dia pun ya sepakat, jadi biku. Begitu dihabiskan jadi biku, kini diajarkan oleh guru pembimbing tentang aturan winaya. Ini tidak boleh, begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Wah, yang semula dia pikir akan bahagia, tetapi waduh, ini mau meluruskan badan saja sudah salah. Gimana bahagia kalau caranya seperti ini? Wah, sudahlah, memutuskan ingin kembali lagi seperti umat awam saja, yang sebelumnya sudah bahagia sebagai umat awam. Kini jadi biku, banyak sekali peraturan, repot. Akhirnya ini guru pembimbingnya juga tidak tahu mau bagaimana. Ya memang aturannya Sang Buddha sudah tetapkan, ya sudah dijelaskan. Akhirnya sudah, tunggu dulu lah, dibawa dulu kepada Sang Buddha biar tahu ini bagaimana. Akhirnya dibawa kepada Sang Buddha, dijelaskan kepada Sang Buddha kalau ini ingin meninggalkan kebikuannya karena merasa banyak sekali aturan. Lalu kemudian ditanya, apa benar kamu ingin meninggalkan latihan karena banyak peraturan? Ya, dia mengiyakan. Lalu Sang Buddha pun katakan, kalau hanya jaga 1 saja, sanggup tidak? Dia pun pikir kalau misal cuma 1, mungkin bisa lah. Ya sudah, kalau begitu Sang Buddha katakan, kamu jaga 1 saja, tidak usah jaga banyak-banyak, yang lain tidak usah dijaga. Apa yang 1 ini? Jaga pikiran. Nah, kira biku itu pun dia sepakat, oke, kalau gitu bisa jaga pikiran saja. Penting jaga pikiran agar tidak jatuh dalam kebencian, dalam keserakahan, dalam ketamakan, dalam kegelapan batin. Tidak lama kemudian biku ini pun mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, dari sini memang ada jenis-jenis tertentu, tetapi Sang Buddha juga ajarkan itu karena beliau langsung jaga pada kunci utamanya, pada poin utamanya, karena pikiran itu akar dari semuanya. Jadi ketika akarnya itu yang sudah dijaga, yang lain ya tidak mungkin akan tumbuh. Jadi memang ada teknik-teknik tertentu, tetapi bukan berarti juga lantas tanpa adanya aturan. Karena bagaimanapun Sang Buddha sudah tetapkan, bahkan ketika zaman di mana Sang Buddha sudah tidak ada, ini menjadi semacam kekhawatiran dari para thera mulia di zaman itu. Salah satunya adalah Bante Mahakassapa, yang mana pada saat itu Sang Buddha baru saja parinibbana di Kusinara. Ada salah seorang pertapa membawa bunga, tidak tahu nama bunganya itu apa, yang pasti bunga itu dari surga dan hanya akan berbunga pada saat Sang Buddha itu parinibbana. Jadi pertapa ini bawa bunga tersebut. Lalu di sana ada rombongan Bante Mahakassapa bersama murid-muridnya lewat. Tahu pertapa ini bawa bunga ini, pasti Sang Buddha sudah parinibbana. Lalu kemudian di saat berpapasan, Bante Mahakassapa pun menanyakan kepada pertapa itu, dari mana Anda? Pertapa itu bilang, saya baru saja dari Kusinara setelah menghormat sarira atau tubuh jasmani atau jenazah dari Sang Buddha. Jadi Sang Buddha sudah parinibbana malam lalu. Mendengar seperti itu, para biku yang belum mencapai tingkat kesucian itu menangis hebat. Ada yang sampai guling-guling di tanah karena merasa dia belum mencapai apa-apa, tapi Sang Buddha, sang penunjuk apa yang kiranya bisa dijadikan
untuk membawa pada akhir penderitaan, untuk membawa pada tingkat kesucian, itu sudah tidak ada lagi. Mata dari dunia ini telah terlelap, tidak akan terbuka lagi. Lalu pada saat itu juga ada salah satu biku, biku tua, Subada namanya, langsung mengatakan, kawan-kawan, apa gunanya kalian menangis? Mengapa kalian menangis seperti ini? Bukankah sebaiknya kalian itu bersuka cita? Karena setelah ini kita tidak lagi akan mendengar seorang pertapa agung yang akan mengatakan kepada kita, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini melanggar dan lain sebagainya. Mulai saat ini dan kedepannya kita akan melakukan apapun sesuai dengan yang kita suka. Mendengar kata-kata seperti itu, Bante Mahakasapa celaka ini. Sang Buddha baru saja parinibbana, sudah ada kata-kata seperti ini dari biku lagi. Tapi di situ Bante Mahakasapa tahan dirinya, karena beliau tahu kalau beliau tindak saat itu, maka biku Subada habis digebukin oleh biku-biku yang lainnya. Jadi tahan, diam. Kalau gitu, beliau simpan nanti saja. Ketika sudah sampai di Kusinara, setelah selesai acara kremasi dari Sang Buddha, baru akan dibahas. Nah, kira kekhawatiran ini pun ketika Bante Mahakasapa datang di sana, yang mana Bante Mahakasapa datang itu barulah jenazah Sang Buddha itu bisa dikremasikan. Karena jenazah Sang Buddha yang awalnya itu sudah direncanakan untuk dikremasikan, itu tiba-tiba tidak bisa, apinya itu nyala. Jadi bagaimanapun suku Mala itu, para ksatria suku Mala berusaha tapi tidak bisa menyalakan api. Sampai akhirnya menanyakan kepada Bante Ananda, mengapa apinya tidak bisa nyala, kan? Nah, di situ Bante Anuruddha pun yang paling unggul di antara biku lainnya dalam hal memiliki mata dewa, itu ditanya, kalian semua punya kehendak, satu kehendak, tetapi para dewa juga punya satu kehendak lain. Lalu apa yang dikehendaki oleh para dewa? Mengapa api yang akan dipakai untuk menyalakan, membakar sarira dari Sang Buddha itu tidak kunjung menyala? Ya, karena para dewa itu berkehendak menunggu Bante Mahakasapa datang. Rombongan Bante Mahakasapa saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke sini. Nah, jadi tunggu sampai beliau datang. Jadi Bante Mahakasapa datang, tidak lama kemudian memberikan penghormatan, dan secara gaib kaki dari Sang Buddha pun keluar dari peti mati itu, keluar ke kepala dari Sang Tera. Setelah memberikan penghormatan tersebut, langsung api pun menyala. Nah, jadi kremasi Sang Buddha pun dilaksanakan hari itu. Itu hari Atami Puja, 8 hari setelah hari Wisaka. Ini salah satu buat pengetahuan. Kalau ditanya hari besar dalam agama Buddha itu ada 4. Satu ada Wisaka Puja, 2 ada Maga Puja, 3 ada Asala Puja, yang keempat ada Atami Puja. Atami itu adalah hari Sang Buddha dikremasikan, 8 hari tepat setelah beliau parinibbana. Nah, setelah selesai dikremasi, barulah diangkat. Nah, ini ke persoalan ini. Jadi dari kata-kata biku Subada itu mulai Sang Tera itu mengajak para Tera lainnya yang mulia, yang dianggap sudah mencapai tingkat kesucian, untuk mengadakan konsili atau pembahasan kembali dhamma-dhamma ajaran Sang Buddha, untuk dikumpulkan lagi apa-apa saja. Lalu mulai dicari bagaimana kita akan melaksanakannya, di mana. Nah, saat itu ditentukanlah Raja Ajatasattu yang pada saat itu memiliki keyakinan terhadap Buddha Sasana, sudah tobat, jadi punya keyakinan, itu akan menjadi sponsornya, disponsori untuk diadakan di Gua Setabana, di kerajaan Magadha. Jadi di dalam sanalah para biku Arya, itu biku arahat semuanya itu berkumpul. Nah, walaupun pada saat itu Bante Ananda belum mencapai tingkat kesucian arahat, tapi bagaimana ini? Karena Dhamma Sang Buddha yang paling tahu semuanya itu adalah Bante Ananda. Nah, akhirnya kalau gitu ditetapkanlah, tunggu 3 bulan setelah ini. Karena Sang Buddha sudah jamin, sudah katakan kepada biku Ananda, setelah beliau parinibbana tidak lama,
sekian bulan, maka Bante Ananda itu akan mencapai tingkat kesucian arahat. Akhirnya setelah itu tunggu, begitu tiba harinya, para biku arahat 499 orang pun sudah menunggu di Gua Satabana. Dan Bante Ananda kini datang satu lagi melengkapi jadi 500 biku. Meskipun di awal sempat diragukan apakah benar-benar Bante Ananda ini sudah arahat atau belum. Lalu Bante Ananda pun menunjukkan ya bisa melayang di udara. Sudah meyakini bahwa dirinya sudah arahat. Akhirnya barulah konsili itu dimulai. Nah, kini pada saat dimulai konsili itu, dimulai ada Winaya yang mengulang Winaya itu Biku Upali, ada mengulang Sutta Bante Ananda dan Abhidhamma diulang di sana. Kini ada yang mana Bante Ananda itu sampaikan bahwa sebelum Sang Buddha itu menjelang parinibbana, beliau ada mengatakan aturan-aturan mana yang kecil-kecil, yang menjelimet, itu boleh ditiadakan. Ketika Sang Tathagata sudah ada, boleh dihapuskan. Nah, lalu Bante Kassapa tanya, apakah ada? Ananda menanyakan kepada Sang Buddha, aturan-aturan kecil yang ngejelimet itu, yang boleh dihapuskan itu, aturan yang mana? Nah, Bante Ananda pun memohon maaf, karena pada saat itu benar-benar sedih sekali. Jadi tidak dapat terpikir untuk menanyakan aturan yang mana. Nah, akhirnya oke, Bante Mahakassapa sebagai pimpinan rapat pada saat itu, kita buat ketentuan atau persetujuan, ambil suara, peraturan mana yang kiranya itu dianggap kecil dan ngejelimet itu. Akhirnya dari 500 orang yang semuanya arahat, masing-masing beda pendapat. Ada yang mengatakan aturan Sekiawata, ada yang mengatakan aturan Pacittiya, ada yang mengatakan aturan Dukkata, aturan Abhisamacarika. Nah, sampai semuanya itu beda semua, sampai ke Sangghadisesa, Parajika, dianggap tidak penting. Akhirnya waduh, kalau seperti ini tidak akan sesuai. Ini arahat semua saja mau menentukan aturan yang mana yang untuk ditiadakan, tidak tahu. Apalagi anggota DPR kita juga bingung gitu kan. Nah, ini arahat saja mereka bingung. Akhirnya apa? Ketika memang semuanya beda-beda semua pandangannya, ya sudah, Biku Mahakassapa pun sebagai pimpinan rapat. Kalau begitu, karena tidak bisa diambil keputusan yang mana, kita jaga saja semuanya. Nah, tetap semuanya sama seperti Sang Buddha itu masih ada. Tidak ada satupun yang dihapuskan dan tidak ada juga yang ditambahkan. Nah, dari situlah makanya dikatakan Theravada itu Thera, itu mengikuti ajaran sepuh. Nah, makanya kalau kita lihat biku di zaman saat ini yang pakai jubah Theravada, ya beliau-beliau itulah yang mengikuti seperti yang memang pada saat konsili pertama itu dirumuskan. Jadi jaga, walaupun mungkin kesannya dengan banyaknya aturan, dengan banyaknya ini itu segala macam, membuat seperti tidak praktis, seperti repot. Nah, tetapi ya memang seperti itulah, sudah kesepakatannya. Dan malah yang seperti itu juga yang menjaga, yang membedakan, memberikan juga kehormatan, sehingga apa? Umat awam itu punya pandangan yang punya rasa hormat terhadap para biku. Karena apa? Karena para biku melakukan apa yang umat awam itu tidak bisa lakukan. Gitu. Karena mengapa umat awam itu menghormat kepada para biku, namaskara kepada biku? Ya karena mereka tidak bisa jaga 227 sila. Karena mereka tidak bisa menjalani hidup seperti seorang biku. Jadi makanya kadang di sana, Luang Por juga sampaikan itu, untuk menjaga aturan itu, jaga sila itu, cintai sila. Cintai sila lebih daripada hidup. Jadi lebih baik hidup berakhir dibandingkan harus menodai sila. Baru ini benar-benar prajurit sejati, prajurit dalam dhamma yang sesungguhnya, seorang biku dalam Buddha Sasana. Saya kadang beliau juga kalau berikan teguran segala macam kepada murid-murid beliau, itu beliau dengan gamblang. Mengapa demikian? Karena beliau lihat dari praktek diri beliau yang seperti apa. Kadang ada juga banyak yang mana
ingin ke sana kemari, traveling ke sana kemari. Nah, beliau juga kadang ya tidak pandang bulu, dan juga ya secara terang-terangan beliau dalam ceramah juga bisa mengatakan yang kata-kata beliau mungkin kalau misalnya kita dengar itu menyakitkan, tetapi kalau misalnya dipikir lagi ya itu benar adanya. Beliau katakan kadang pada biku-biku yang suka jalan-jalan ke sana kemari, tidak diam di tempat, beliau bilang, dulu ketika masih sebagai umat awam apa tidak punya waktu untuk traveling, tidak punya waktu untuk jalan-jalan, benar tidak, beliau bilang. Jadi sekarang sudah jadi biku, nah yaitu pakai memanfaatkan waktu untuk jalan-jalan ke sana kemari segala macam. Nah, jadi hal-hal seperti ini. Tapi ya memang seperti itulah seorang guru gitu kan, karena ada di posisi yang sebagai seorang guru untuk mendidik. Nah, jadi sekali lagi dalam hal apapun kita juga harus bisa membedakan antara mana kata-kata yang bersifat itu didikan, bersifat itu membangun, dan mana yang berupa kata-kata yang menjatuhkan. Jadi kita harus bedakan. Kadang kalau misalnya kita bisa dengan bijak mengambil itu semua sebagai pelajaran, nah jadi diri kita itu tidak akan menjadi orang yang lengah, tidak akan menjadi orang yang lalai. Bagaimanapun bahwa hidup, jalani hidup sebisa mungkin sesuai dengan peraturan, sesuai dengan status yang kita miliki. Kita harus sering-sering bercermin, sering-sering ingat saat ini kita ini siapa, saat ini kita hidup sebagai apa tugas-tugas yang kita miliki. Ya fokus saja pada itu. Jadi jalan itu semua sehingga tidak akan ada banyak persoalan yang berarti dengan segala macam masalah yang ada juga. Kalau kita bisa untuk menyikapinya dengan benar, menyikapinya dengan baik, maka tidak akan masalah itu menghentikan langkah kita. Jadi masalah itu ada untuk kita lalui, untuk kita lewati, layaknya sebuah tembok yang menghalangi. Dia ada untuk mengukur seberapa ingin diri kita untuk melewatinya, bukan untuk menghentikan langkah kita. Namun kalau kita memilih untuk berhenti, nah di sanalah kita berakhir. Nah, selanjutnya siap-siap pelimpahan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo wiwajantu sabarogo winasatu mate bawantarayo suki digayuko bawa abiwadana sili sanicang wuda pacayino cattaro dhammawan danti ayuwano sukhang balang yasa saddha tathagate acala supatita silan jaya sakalyanang arya kantang pasang sitang sangge pasado yasati ujubutan jadasanang adalido titang ahu amoganta sajiwitang tasamasadhan ca silan ca pasadang dhammadasanang anuyunje thamedawi sarang buddha nasasanan bawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata
บาบุตธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตบาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตบาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตนี่ทำเป็นบูเนี่ย cái bùa cái gió hay quá, nó đi được lắm.